السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين: وبهدي يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir pada majelis yang sangat mulia ini. Selawat dan salam kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah memberikan arahan bimbingan kita kepada kita semua sehingga kita dapat hidup dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membaca satu tafsir Al-Qur'anul Azim, maka akan terbayang kepada kita sebuah nama yang sering atau laqabnya adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang tidak lama setelah beliau lahir, beliau ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan yatim. Dan yang berperan dalam mendidik beliau adalah abangnya. Jadi abang Ibnu Katsir ini menjadi ayah ketika ayahnya sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu di antara contoh bagaimana mendekatkan saudara-saudaranya. Karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ayah, abang dengan adik itu tidak akrab. Beda dengan keluarga Ibnu Katsir. Jadi ketika ayahnya sudah tiada, maka abangnya lah yang mendidik Ibnu Katsir sehingga beliau menjadi orang yang terkenal seperti yang kita lihat pada hari ini. Ibnu Katsir itu diberikan nama Ismail bin Umar bin Katsir. Jadi yang masyhur namanya adalah nama kakeknya. Jadi nama beliau adalah Ismail. Kemudian nama ayahnya adalah Umar dan nama kakeknya adalah Katsir. Sehingga ketika dipanggil oleh orang, yang dipanggil adalah nama kakeknya Ibnu Katsir. Jadi ini di antara fadilah ketika orang yang alim, banyak ilmu pengetahuan, bukan hanya ayahnya yang dikenang oleh orang, tapi juga sampai kakeknya pun dikenal oleh manusia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ayahnya memberikan namanya Ismail. Mungkin juga tafaul, beliau kepingin seperti bagaimana akhlaknya anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail, santun, baik budinya, baik pekertinya. Maka tidak salah ketika kita berikan nama kepada anak kita, ada tafaulnya, ada optimismenya, ada karakter yang kita inginkan, maka berikanlah nama yang terbaik, nama yang mengandung doa, nama yang apabila kita panggil indah rasanya. Jadi diberikan nama Ismail. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir ini dilahirkan pada tahun 701 Hijriah atau 1301 Masehi di sebuah kampung kecil
yang bernama Mujaidal. Mujaidal ini kampung kecil di Damaskus. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa Ibnu Katsir ini sangat kagum kepada ayahnya. Faqad kana abuhu khatiban bi baladati Mujaidal. Ayahnya ini seorang khatib, orang yang menyampaikan pencerahan kepada orang lain. Ila an tufiya sanata 703 hingga beliau meninggal, beliau tetap menjadi orang yang memberikan pencerahan, yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibnu Katsir ditinggalkan oleh orang tuanya karena meninggal, maka beliau tahta riayati akhihi, beliau dibimbing oleh saudaranya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahhab. Kamaluddin ini Asy-Syafiq, saudara kandung beliau. Asy-Syaqiq wasy-Syafiq. Asy-Syaqiq saudara kandungnya, Asy-Syafiq yang sangat sayang kepada adiknya. Jadi jemaah rahmati Allah, tidak semua abang bisa sayang kepada adiknya. Nah, jadi ini Kamaluddin ini sangat sayang kepada adiknya ketika sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka jemaah rahmati Allah, beliau wa tara'ra'a fi tufulatihi fi hadhil qaryah. Besar beliau di kampung Mujaidal ini 4 sanawatin, selama 4 tahun. Wa hafidha hadis, dan beliau menghafal hadis-hadis lewat orang tuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tuanya dihafalkan oleh Ibnu Katsir. Wa aqwalihil ma'surah, ucapan-ucapannya. Wa asy'arihil mahfuzah, dan syair-syairnya itu dihafal oleh Ibnu Katsir. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita punya anak, maka hendaklah anak itu bersama kita. Apabila dia melihat kita berbicara, maka dia akan merekam bicara kita. Bila dia melihat kita bekerja, dia merekam pekerjaan kita. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir ini selalu mendampingi orang tuanya. Maka jemaah rahmati Allah, wa asaru fil hayati wal mujtama. Kemudian dampak daripada akhlak ayahnya itu, karakter ayahnya itu terbawa dalam kehidupan Ibnu Katsir, baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Ayahnya itu wa makanatu fil qulub wan nufus, ayahnya itu selalu dikenang dalam diri Ibnu Katsir, dalam hatinya, dalam jiwanya selalu mengenang nama ayahnya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi pesan dan kesan dalam kisah Ibnu Katsir. Wa sami'a min ikhwatihi wa akhawatihi sabab tasmiyati bi Ismail. Jadi beliau mendengar kenapa beliau diberikan nama Ismail. Ya, jadi jemaah rahmati Allah, ada kisah sejarah Ibnu Katsir diberi nama dengan Ismail. Tayammunan bi akhihil akbar, agar beliau ikut tingkah laku abangnya yang paling besar, allazi salaka tariqal ilmi, yang abangnya adalah orang yang senang menuntut ilmu. Karena abangnya itu orang yang menuntut ilmu, senang. Lalu adiknya diberi nama Ismail agar Ismail patuh kepada abangnya, senang mengikuti jejak abangnya. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhahu an walidih. Yang pertama, Ibnu Katsir mengambil pelajaran banyak daripada orang tuanya. Orang tuanya adalah guru yang pertama bagi Ibnu Katsir. Ya, jadi guru yang pertama adalah ibu, kemudian adalah ayah. Al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Setelah ibu ada ayahnya. Merekalah yang menjadi guru yang sebenarnya ketika mereka masih kecil, 24 jam. Apa yang mereka lihat pada ayahnya, pada ibunya, pada ayahnya,
maka itu merupakan sebuah rekaman yang tak pernah hilang di dalam memori seorang anak. Jadi anak itu sangat kagum kepada orang tuanya. Jadi pada rekaman seorang anak itu, yang paling pandai itu ayahnya, yang paling kaya itu ayahnya. Jadi ayah itu adalah segala-gala bagi seorang anak. Maka oleh karena itu, hendaklah seorang ayah memberi kesan yang baik kepada anaknya. Summartahala Ibnu Katsir ila Dimashq. Setelah 4 tahun beliau berhijrah ke kota Damaskus, listikmali takwinil ilmi, untuk menambah ilmu pengetahuannya. Jadi beliau dari kota kecilnya 4 tahun lamanya beliau berpindah ke kota Damaskus. Fakhtafathu yadul manun fi syababih. Lalu beliau di sana beliau dapat mempelajari ilmu-ilmu yang lain ketika masih masa usia yang sangat muda. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah beliau ini luar biasa. Dikatakan beliau sudah mulai belajar pada usia yang sangat kecil. Ya, untuk apa beliau belajar pada usia yang sangat kecil? Liyuqirra aina walidi fi qabri, agar orang tuanya senang walaupun sudah tidak lagi di alam dunia ini. Jadi dalam pikiran beliau, kalau saya belajar, orang tua saya masih senang. Walaupun beliau tak lagi bisa melihat di alam nyata, tapi pasti Allah memberitakan kepadanya, anakmu sedang belajar. Jadi ini jemaah dirahmati Allah. Ayah sudah tiada, tapi beliau masih merasa ada. Seolah-olah orang tuanya mesti melihatnya. Inilah sikap Ibnu Katsir, bakti kepada orang tuanya. Tak pernah putus. Walaupun ayahnya sudah meninggal dunia, tetap dikenang, tetap dikenal di dalam dirinya. Jadi jemaah dirahmati Allah, bagaimana seorang anak yang tak pernah melupakan ayahnya? Tentu doa kepada ayahnya sudah tidak pernah beliau lupakan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan walisbih ka abihi fi qulubin nas, dan kepingin beliau seperti ayahnya, disayang oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat, dikenang oleh masyarakat. Kepingin beliau menjadi seperti seorang ayah. Ayah yang menjadi teladan, ayah yang menjadi kenangan, ayah yang menjadi kebanggaan seorang anak. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, mungkin pada masanya beliau sangat berbangga dengan seorang ayah yang beliau miliki. Jadi jemaah dirahmati Allah, walamma balagha Ibnu Katsir as-sabi'ah min umrihi, ketika beliau sudah berusia 7 tahun, maka irtahala bi suhbati akhihi Syekh Abdul Wahhab ila Madinah Dimashq. Jadi 7 tahun lamanya beliau didampingi oleh saudara-saudaranya Kamaluddin Abdul Wahhab ke negeri Damaskus. Jadi bayangkan, sekarang ayahnya sudah tiada, tapi ayahnya sekarang adalah saudaranya, abangnya, yang mendampinginya menjadi seorang Ibnu Katsir. Tentu jemaah dirahmati Allah, kita tidak bisa lepas daripada jasa orang lain. Sebagai seorang manusia, apapun keberadaan kita, tentu kita berjasa kepada orang lain. Setelah ayah kita mungkin ketika lahir dibantu oleh dokter, dibantu oleh bidan. Kemudian ada orang tua kita, ada guru-guru kita. Sangat banyak orang yang berjasa kepada kita. Maka oleh karena itu patutlah seseorang berterima kasih kepada orang lain. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah berkat jasa orang lain yang Allah titipkan kepada mereka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bersama abangnya Kamaluddin Abdul Wahhab
yang mendampinginya ke kota Damaskus untuk beliau mempelajari ilmu pengetahuan. Wa hadratul ilmi, tempat orang di mana hadir untuk menuntut ilmu. Wa markazul hadara, tempat perkembangan kebudayaan. Wa yambu' al-ata, di mana banyak orang yang banyak mencerahkan orang lain. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan pembelajaran Ibnu Katsir berkat bimbingan abangnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah sekian lama tentu kita tidak membaca semua kisah beliau. Yang paling inti adalah melihat bagaimana akhlak dan budi pekerti daripada Ibnu Katsir, seorang yang alim, seorang yang bijak. Jadi dikatakan wa min hadhihi sifat yang beliau miliki, yang pertama al-hifdz. Beliau Allah berikan kemampuan hafalan. Wahaballahu jalla jalaluhu Ibnu Katsir hafizatan qawiyatan. Allah berikan kemampuan yang menghafal, hafalan yang kuat. Jadi jemaah rahmatillah, kadang-kadang orang bisa ingat nama kita, tapi kita lupa nama dia. Allah berikan ingatan, itu suatu anugerah yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi Allah berikan kepada Ibnu Katsir ingatan yang kuat. Maka pada zaman dahulu, apalagi pada awal-awal dahulu, orang bertumpu kepada ingatan sangat luar biasa. Sehingga kenapa pada masa awal itu dulu disebut dengan al-ummi. Al-ummi itu tidak bisa membaca dan menulis menurut satu pandangan, satu pendapat. Dan orang pada waktu itu yang kuat hafalannya itulah orang yang paling hebat. Jadi dia tidak membaca, tidak menulis, tapi dia bisa merekam dengan bagus pada masa itu. Jadi jemaah rahmati Allah, Allah berikan kepada Ibnu Katsir kemampuan hafalan yang kuat. Wa dzakirah mumtazah, ingatan yang bagus. Fakana qadiran ala hifdhi ulum wal mutun. Jadi beliau kalau membaca kitab, membaca buku, itu beliau hafal. Baca sekali dua kali beliau hafal isinya, halamannya. Ini kemampuan. Jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kelebihan beragam. Ada kadang-kadang mampu bagus membaca, ada mampu menulis, ada kadang-kadang mampu menghafal. Maka itulah sebabnya dikatakan la tahtaqir man dunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menganggap orang lain lebih rendah daripadamu, karena setiap orang ada kelebihan-kelebihan. Yang kelebihan dia tidak kita miliki. Yang kelebihan kita mungkin dia tidak miliki. Setiap kita ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Untuk apa demikian? Agar kita saling bekerja sama, saling share, saling berbagi. Apabila kita lebih, kita berbagi kepada orang. Bila orang lebih, mereka berbagi dengan kita. Maka terjadilah muamalah, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Ibnu Katsir. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dikatakan beliau menghafal yang beliau baca. Wa hafiza at-tanbih fil fiqh Syafi'i. Ada kitab at-tanbih fil fiqh Syafi'i beliau hafal. Kalau dalam kisah dahulu kita sebutkan bahwa Imam Syafi'i juga begitu, diberikan kemampuan hafal. Kitab Al-Muwatta itu beliau hafal 9 hari. 9 hari. Yang pertama, karena beliau tidak sanggup membelinya. Kata orang yang menjamkannya, boleh saya pinjam, tapi 9 hari. 9 hari diberikan pinjam. Jadi karena enggak ada cara lain, maka beliau harus menghafal 9 hari, harus kopikan dan pastikan kepala beliau dalam 9 hari lamanya. Jadi ini jemaah rahmatullah, kemampuan yang Allah berikan kepada seseorang. Dan setiap kita Allah berikan kelebihan-kelebihan yang barangkali kita tidak menyadarinya. Maka dari situlah kita harus banyak bersyukur. Inna a'tainakal kautsar, Allah berikan kepadamu nikmat yang banyak.
kelebihan-kelebihan itu yang tidak kita rasakan atau tidak kita sadari. Padahal Allah memberikan setiap kita ada kelebihan, tentu ada kekurangan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan pula wa hafiza al-mutun al-mutanawwi'ata fil 'ulum. Beliau juga menghafal berbagai macam matan. Matan-matan daripada kitab beliau hafal dari berbagai jenis ilmu pengetahuan. Maka kata Az-Zahabi wa yahfazu jumlatan salihatan minal mutun. Beliau menghafal sejumlah matan isi daripada sebuah kitab. Warrijal, orang-orang yang mengarang, orang-orang yang merawi, wa ahwalihim, dan keadaan kehidupan orang-orang yang meriwayatkan itu. Ya, walhu hifdzun ma'rufah. Beliau punya hafalan yang ma'ruf, beliau punya hafalan yang sangat banyak. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemampuan seseorang. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi ini rekaman daripada seorang muridnya tentang kehebatan gurunya bernama Ibnu Katsir ini. Kata muridnya, kana ahfadha man adraknahu li mutunil hadis. Kata muridnya, setahu kami beliaulah yang paling kuat menghafal matan hadis. Hadis-hadis beliau hafal dengan bagus pada masanya. Wa a'rafuhum bi jarhiha wa rijaliha. Beliau yang tahu jarah ta'dilnya, mana yang sahih, mana yang tidak. Beliau hafal. Wa kana aqranuhu wa syuyukhu ya'tarifuna lahu bidzalik. Adalah gurunya, adalah muridnya, dan teman-temannya mengakui kehebatan Ibnu Katsir. Jadi jemaah dirahmati Allah, orang ketika mengenang kita, mengenang akan kemampuan kita, mengenang akhlak kita, kenangan yang tidak pernah hilang. Walau orang sudah tiada, tetap dikenang oleh orang lain. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, patutlah kita mencontoh kemampuan-kemampuan dan bagaimana cara tentang langkah-langkah mereka dalam menuntut ilmu pengetahuan, mengamalkannya dan berbagi kepada orang lain. Jadi jemaah dirahmati Allah, segala keterbatasan, apakah karena seorang yatim dan sebagainya, tidaklah menjadi keterbatasan dalam menuntut ilmu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Idza sadaqal 'azmu wadhaha as-sabilu. Kalau kita sudah berniat yang bagus, maka jalan akan terbuka. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sengaja Allah sebutkan fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa dalam setiap ada kesusahan pastilah ada kemudahan. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan mungkin pada awalnya susah menghafalnya, susah mempelajarinya, tetapi nanti Allah akan buka tabir kemudahan-kemudahan. Maka akan berkah ilmunya, akan berkah waktunya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dapat memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga dan masyarakat kita, sehingga dapat dirasakan, dikenang dan dikenal oleh semua manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.